Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, kok ini ada bangku yang kosong? Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa itu? Kita. Apa keterangannya? Sakit. Masih ada lagi? Ainun. Kenapa apa alasannya Ainun? Sakit juga Bu. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Amin. Agar lebih berkah aktivitas yang kita laksanakan dan selalu diberi pahala karena segala aktivitas yang kita lakukan itu ketika ikhlas itu akan memberikan pahala dan keberkahan, maka kita lebih dulu berdoa ya. Nah, saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai tugas pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ingat materi minggu lalu? Hari akhir. Iya, hari akhir. Ada kaitan materi minggu lalu dengan materi kali ini. Siapa yang masih ingat tentang pengertian hari akhir? Ya, silakan. Baiklah, jadi sepengetahuan saya, hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh aktivitas di muka bumi ini. Jadi mulai dari bumi sendiri, isinya dan seluruh benda-benda langit di sekitarnya itu hancur pada hari akhir ini. Terima kasih. Materi kali ini adalah bekerja keras dan tanggung jawab. Manfaatnya dari kita mempelajari materi ini adalah kita mengetahui makna kerja keras dan tanggung jawab. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan tentang definisi bekerja keras? Ya, silakan. Jadi bekerja keras menurut saya adalah bekerja dan berikhtiar secara bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terima kasih. Nah, bagus sekali ya pendapatnya tentang bekerja keras. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau mengemukakan pendapat tentang tanggung jawab? Saya Bu. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk memikul kewajibannya ataupun kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Pendapatnya tentang tanggung jawab. Jadi kita sudah mengetahui ya, kalian sudah mengetahui gambaran tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Lanjut. Ya, perhatikan gambarnya. Oke, amati gambar di atas, kemudian jelaskan makna yang terkandung sesuai tema kali ini. Siapa yang mau menjelaskan makna yang terkandung dalam gambar pertama, yaitu yang bapak-bapak membawa becak? Jadi menurut pengamatan saya bahwa gambar di atas ini menunjukkan bahwa seorang ayah itu bekerja keras untuk menafkahi dan membiayai anaknya dalam pendidikannya, sedangkan anaknya sendiri itu berusaha untuk menunaikan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pendidikannya. Terima kasih. Iya, bagus sekali pendapatnya ya. Ya, untuk gambar kedua, yang kakek-kakek masih bekerja itu dalam usia senja itu siapa? Yang mau? Ya, silakan. Jadi menurut saya pada gambar yang kedua itu terdapat kakek-kakek yang sedang bekerja keras mencari nafkah yang halal dengan cara berjualan untuk menghidupi keluarganya. Nah, bagus sekali tadi ya pendapatnya tentang bekerja keras dari tanggung jawab. Di sini ada semut ya, perumpamaan semut. Belajar dari semut, ada pepatah mengatakan di mana ada gula di situ ada semut. Maksudnya apa itu? Ada yang tahu? Di mana ada gula di situ ada semut. Tapi di sini agaknya kurang tepat.
kalian tentang kerja keras tentang apa? Kita ambil dari semut, sifat-sifat semut. Maka pengertian kerja keras adalah bekerja atau berusaha atau berikhtiar. Dalil tentang kerja keras ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 105. Siapa yang bisa membacakan silakan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ya, dari ayat itu dikatakan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip bekerja keras. Yang pertama, bekerja secara halal. Hikmah dan manfaat kerja keras. Oke, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Hikmah dan manfaat kerja keras yang pertama yaitu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan diri. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, membentuk diri yang bertanggung jawab. Yang keempat, mengangkat derajat dan martabat. Serta yang kelima yaitu mendapatkan pahala dari Allah. Sekian, terima kasih. Ya, jadi itu tadi yang dibacakan teman kalian tentang hikmah dan manfaat kerja keras ya. Banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya dari kita bekerja keras. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Makna tanggung jawab tadi kita sudah membahas. Nah, sekarang dalil tentang tanggung jawab. Siapa yang mau membacakan? Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nafsim bima kasabat rahimah. Yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38. Itu terjemahannya mengatakan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kemarin. Jadi tiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Selanjutnya cara bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu ada cara-caranya ya. Ada cara-caranya. Nah, ini ada beberapa cara-cara gambaran saya secara umum. Siapa yang bisa membacakan? Oke. Cara bertanggung jawab itu yang pertama yaitu mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, selalu berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, memberikan solusi yang baik dalam mencegah masalah. Yang keempat, berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab membuahkan hasil yang baik. Dan yang terakhir yaitu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya hikmah dan manfaat tanggung jawab. Siapa yang membacakan? Ayo Bu. Ya, silakan. Jadi hikmah dan manfaat tanggung jawab yang pertama akan lebih dihargai dan dihormati orang lain. Yang kedua, mendapat banyak kepercayaan. Yang ketiga, lebih kuat dan tegar dalam menghadapi permasalahan. Yang keempat, lebih berhati-hati dalam bertindak. Dan yang terakhir adalah mendorong tercapainya kesuksesan. Nah, itu hikmah dan manfaat tanggung jawab yang pertama akan lebih dihargai dan dihormati orang lain. Mendorong tercapainya kesuksesan. Iya, ini adalah manfaat dari tanggung jawab. Selanjutnya keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi antara kerja keras dan tanggung jawab itu berkaitan erat ya. Ya, oke. Sekarang siapa yang membacakan keterkaitan antara keduanya? Oke, keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita bekerja keras harus dibarengi dengan tanggung jawab.
Karena jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk kita maupun untuk orang lain. Ya, jadi kerja keras dan tanggung jawab itu ada kaitannya ya. Jadi ketika seseorang sudah memiliki sikap atau karakter kerja keras dan tanggung jawab itu, sekarang ada LKPD yang saya bagikan. Sekarang silakan selesaikan LKPD-nya. Selesaikan tugas yang saya berikan tadi. Dikumpul semua itu ya. Ya, jadi selesaikan dulu. Orang yang melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, ada di sekitar kalian. Apa contohnya? Bagaimana contohnya orang bekerja keras itu? Bagaimana contoh orang bertanggung jawab? Ini ada sekitar kalian? Guru. Guru bagaimana? Guru ada juga tidak bertanggung jawab? Ada? Ya. Contoh yang lain, yang mungkin ada tetangganya tentang tanggung jawab dan kerja keras. Benar. Ya, itu kerja ya. Oke. Kumpul tugasnya. Karena tugasnya sudah selesai, maka kalian pasti sudah bisa ya, sudah ada gambaran-gambaran untuk menyimpulkan materi kali ini. Nah, untuk itu saya minta satu orang memberikan kesimpulan tentang materi hari ini. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yang pertama itu orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detik nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dicintainya. Nah, itu tadi kesimpulannya ya, bagus sekali kesimpulan materi kali ini. Mungkin masih banyak lagi di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi pada kali ini. Tapi itu untuk lain kali saja ya, karena waktu sudah mepet. Nah, sekarang untuk tugasnya ada tugas di rumah. Ini satu ya, yang lakukan wawancara terhadap ustaz atau guru ngaji atau tokoh agama yang ada di sekitar kalian, yang dekat-dekat dengan rumah, yang kalian ketahui tentang perbuatan yang mencerminkan sikap kerja keras dan